Ayahku tak terkalahkan di dunia. Bab 251. Dokter ajaib ini menghasilkan uang seperti merampok, terlalu cepat. Mulut Jiang Yifeng ternganga, matanya hampir menyemburkan api karena iri. Si Zhenxiang berkedip dan bertanya dengan heran, "Saudara, kau benar-benar sembuh?" Secepat ini. Bibir Xiao Chen melengkung ke atas, dan dia berkata dengan ekspresi jijik, "Ini hanya untuk mengeluarkan racun api. Apa kau berharap aku sembuh di tahun 9012? Wow, mengesankan." Si Zhenxiang mengelus janggutnya, menambahkan 1 poin lagi pada penilaiannya terhadap pria ini. Mereka tidak hanya kejam, tetapi mereka bahkan lebih kejam lagi dalam hal mengumpulkan batu roh. Dapatkan 100.000 batu spiritual hanya dalam hitungan menit. Bahkan jika Anda memiliki tambang di rumah, Anda tidak akan bisa menggali sebanyak ini. Mu Chen mengangkat alisnya, kepercayaan dirinya dalam mengusir cacing hati Gu semakin menguat. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Tetua Xing He, bagaimana perasaan Anda sekarang?" Xing He memejamkan matanya sejenak, lalu membukanya dengan gembira, "Racun apinya benar-benar hilang, luar biasa." "Tapi, apa tepatnya?" tanya Mu Chen, bingung. Xing He menatap lengan itu, matanya dipenuhi keraguan, "Tapi, lengan ini sepertinya tidak memiliki perasaan dan tidak bisa digerakkan." "Ah, kakak, apa yang terjadi?" tanya si Zhenxiang buru-buru dengan terkejut. Terlepas dari rasa kesal mereka, mereka semua adalah sesepuh perkumpulan, dan keterampilan alkimia Xing He memang luar biasa. Jika seluruh lengan menjadi tidak berguna, itu akan menjadi kerugian besar bagi perkumpulan tersebut. Yang lebih penting lagi, jika tersebar kabar bahwa kedua bersaudara itu menyewa seorang penipu, dan bahwa Xing He mengorbankan lengannya untuk mencegah kerugian guild karena kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Kedua bersaudara itu benar-benar kehilangan muka. "Oh, maaf, saya agak terlalu kasar. Saya akan pulih dalam 10 hari hingga 2 minggu. Bibir Xiao Chen melengkung ke atas, tetapi tidak ada jejak permintaan maaf di wajahnya. Cek, orang ini benar-benar pendendam. Tapi aku menyukainya. Mata si Zhenxiang yang menyipit penuh dengan rasa senang atas kemalangan orang lain. Sambil menoleh padanya, dia berpura-pura khawatir dan berkata, "Tidak apa-apa. Karena tangan kirimu sedang tidak nyaman, kamu bisa menggunakan waktu ini untuk lebih mengenal tangan kananmu." Oh. Tetua Xing He menghela napas lega ketika mendengar bahwa ia hanya perlu beristirahat selama 10 hari hingga setengah bulan untuk pulih, dan mengangguk setuju. Dia bahkan tidak menyadari tatapan mengejek dari si Zhenxiang. Siapa sangka seorang kultivator Naschen Sol yang terhormat bisa memiliki pikiran kotor seperti itu. Mu Chen mengelus janggutnya dan mengangguk puas, lalu tersenyum dan berkata, "Sekarang setelah rekan Taois Xiao membuktikan kemampuan medisnya luar biasa, mari kita segera menangani masalah cacing jantungku. Tetua Xing He, bagaimana menurut Anda? Aku serahkan semuanya pada pengaturan Presiden." Xing He mengangguk cepat setuju, tatapannya melembut saat ia memandang pemuda di sofa itu. Dia sangat iri dengan teknik akupuntur yang digunakan lawannya. Xiao Chen tetap tidak memberikan jawaban pasti. Karena dia sudah setuju, dia akan ikut bersama mereka dalam perjalanan itu. Lalu dia menendang anjing kurap yang berada di kakinya dan memerintahkannya untuk menjaga putrinya. Lagi pula, orang-orang yang terkena sihir cacing hati Gu memiliki wajah yang mengerikan dan tidak tampan, jadi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk membiarkan putri kesayangan saya bermain di kantor. Lagi pula, dengan adanya binatang iblis tingkat inti emas yang menjaga kita, keamanan bukanlah masalah. Wow. Gou Sheng mengangguk dengan tegas. Hewan itu berdiri tegak di atas kaki belakangnya, membuka mulutnya, dan menggigit potongan daging yang dilemparkan oleh tuannya yang masih muda. Setelah mengunyah beberapa kali, ia menelannya. Anjing itu menyipitkan matanya, dan ekornya bergoyang-goyang seperti kipas angin listrik. Akhirnya anjing itu mengerti, jika lelaki tua yang tak tahu malu itu bisa menyenangkan tuannya yang masih muda dan mencapai tujuannya, mengapa dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Setelah memahami situasinya, Gou Sheng menjadi lebih bersemangat dan ceria, membuat gadis kecil itu tertawa geli. Dipimpin oleh Xiao Chen, mereka memasuki lorong bawah tanah khusus. Tetua Xing He mengikuti di sampingnya, meninggalkan sikap dingin dan arogan sebelumnya, dan dengan antusias memperkenalkan tata letak dan struktur aula obat. Begitu sampai di lantai basement kedua, rombongan itu langsung menuju ke ruangan kaca terluar. Di tengah ruangan kosong, di atas ranjang besi, seorang pria yang tangan dan kakinya terikat meronta-ronta dengan panik. Xiao Chen mengangkat alisnya, dia. Si Zhenxiang buru-buru menjelaskan, "Aku tahu orang ini menyimpan dendam padamu, jadi aku sengaja memilihnya untuk dijadikan sasaran latihan pertama. Sekalipun dia gagal, dia tetaplah seseorang yang bisa kukorbankan." Xiao Chen mengangguk puas, cukup mengagumi ketidakmaluan lelaki tua itu. Mati, kalian semua akan mati." Li Bin, yang terikat di ranjang besi, berusaha mengangkat kepalanya, matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah kelompok itu. Tubuhnya meronta-ronta tanpa henti, sangat panik. "Teman muda, apakah kamu membutuhkan peralatan lain? Apotekku mungkin tidak memiliki banyak peralatan lain, tetapi memiliki semua jenis peralatan. Bahkan jika kamu menginginkan besi cap panas, itu tidak masalah," kata Xing He sambil tersenyum ramah. "Besi cap, apa hubungannya dengan mengusir energi jahat?" Jiang Yifeng berkedip, bingung. "Tidak perlu repot-repot seperti itu."
Xiao Chen menggelengkan kepalanya, menggerakkan pergelangan tangannya, dan sebuah jarum halus muncul di ujung jarinya. Jarum perak itu memancarkan cahaya dingin di bawah cahaya lampu. Desis. Dengan sekali gerakan pergelangan tangannya, jarum tajam itu menusuk dahi Li Bin. Namun, kali ini Xiao Chen tidak melanjutkan akupuntur, melainkan memegang ujung jarum dan memutarnya perlahan maju mundur. Tertawa kecil. Wajah Li Bin meringis, dan suara-suara aneh keluar dari tenggorokannya. Wajahnya yang berubah bentuk tampak seolah-olah dia telah menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan dan ingin melarikan diri, matanya yang merah dipenuhi kegilaan. Tubuhnya tampak membeku di tempat. Selain bola matanya, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Saat ujung jarinya berputar, kegilaan di mata Li Bin perlahan memudar. Disertai teriakan aneh, kepalanya terkulai ke samping, dan dia berhenti bergerak sama sekali. Matanya yang melotot tampak seperti mata ikan mati, tanpa tanda-tanda kehidupan. Dia sudah mati. Seru Xing He kaget. Bahkan orang penting pun bisa melakukan kesalahan. Mata Jiang Yifeng membelalak tak percaya bahwa bahkan orang penting yang maha kuasa pun bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Si Zhenxiang mengelus janggutnya dan tertawa puas, lihat. Aku benar. Orang ini termasuk tipe orang yang bisa dikorbankan. Aku tidak akan merasa sedih jika dia mati. Hah. Mu Chen menghela napas dalam hati, raut kekecewaan terpancar di matanya. Awalnya, mereka mengira bisa menyingkirkan cacing jantung Gu dan meminimalkan korban jiwa. Namun, tampaknya Xiao Yao pun tak berdaya. Saat yang lain merasa kecewa, telinga Li Bin sedikit berkedut. Seekor serangga kecil berwarna perak, dengan kilauan metalik dan menyerupai nyamuk, merayap keluar dari telinga saya. Apa itu? Jiang Yifeng terkejut melihat nyamuk logam itu dan segera mundur. Pupil mata yang lain menyempit, mata mereka tertuju pada serangga kecil aneh yang merayap keluar. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, ini adalah cacing hati Gu yang ingin kau singkirkan. Benar saja, tubuh kecil serangga logam perak itu memancarkan aura iblis yang samar, sementara Li Bin yang sudah mati tidak lagi memiliki aura aneh apapun. Ketuk-ketuk. Nyamuk berwarna perak metalik itu mengepakkan sayapnya, seolah ingin terbang. Mu Chen cerdas dan lincah. Dia melilitkan segumpal energi spiritual di jarinya dan mencubit nyamuk itu tepat di ujung jarinya saat nyamuk itu terbang. Melihat ini, Xing He dengan cepat mengambil kotak kristal transparan dan menyegelnya sebelum akhirnya menghela napas lega. Bab 252. Aku sudah tahu. Aku tahu tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh si jagoan itu. Hahaha, si jagoan itu benar-benar maha kuasa. Pikir Jiang Yifeng dalam hati dengan puas. Lagi pula, dia dan Yang Changsheng telah secara terbuka menyatakan perpisahan mereka dari keluarga, jadi wajar jika mereka berharap untuk mengikuti tokoh yang berpengaruh. Kepergian dan pengkhianatan bukanlah hal yang sama. Meninggalkan rumah menandakan kedewasaan dan memulai keluarga baru. Integrasi dan kekayaan di masa depan tidak akan ada hubungannya dengan keluarga asal, apalagi melibatkan mereka. Tentu saja, kembali mengunjungi keluarga masih mungkin dilakukan. Pembelotan jauh lebih serius. Itu berarti melakukan sesuatu yang mengkhianati keluarga dan akan mengakibatkan perburuan. Mu Chen mengerutkan kening, mengelus janggutnya, dan berpikir, sepertinya kita masih perlu menemukan sumber cacing hati Gu sesegera mungkin dan memblokirnya sepenuhnya untuk menyelesaikan krisis ini. Si Zhenxiang mengangguk setuju, tetapi ekspresinya menunjukkan kekecewaan yang mendalam, sayang sekali kita hanya bisa mengusir roh jahat. Seandainya kita bisa menyelamatkan nyawa mereka dan memulihkan kesehatan mereka. Jika kita bisa meminimalkan korban jiwa, kita bisa mengurangi dampak insiden ini hingga seminimal mungkin. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil, akan cukup baik jika kita bisa menemukan alasan mengapa cacing hati Gu menimbulkan masalah. Kita terlalu berharap. Xiao Chen berkedip, lalu tiba-tiba menyadari, oh, jadi kau tidak ingin aku membunuhnya. Si Zhenxiang memutar matanya dan berkata tanpa berkata-kata, saudaraku, tentu saja kami ingin menyelamatkannya, mengapa kami ingin kau membunuhnya? Tiba-tiba matanya membelalak, dan dia berseru dengan gembira, mungkinkah? Mungkinkah kau punya cara untuk mengusir cacing jantungku sekaligus menyelamatkan nyawanya? Xiao Chen tetap tidak memberikan jawaban pasti, dengan santai berkata, apakah sesulit itu? Hanya butuh waktu 1 menit lebih lama daripada pengobatan cacingan. Si Zhenxiang memutar matanya dan bertanya tanpa berkata-kata, jika semudah itu, mengapa kau belum membunuhnya? Xiao Chen menatapnya seperti orang bodoh dan menggoda, kau bilang kau akan menyelamatkannya. Si Zhenxiang tercengang. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa apa yang dia katakan sangat masuk akal, dan dia terdiam. Tampaknya dari awal hingga akhir dia hanya mengatakan ingin mengusir cacing hati Gu, dan tidak pernah menyebutkan bahwa dia ingin menyelamatkan nyawa Li Bin. Sebaliknya, mereka terus mendorong kami untuk beroperasi tanpa mengkhawatirkan hidup dan mati. Akibatnya, pria kejam itu benar-benar mengacaukan Li Bin dan membunuhnya. Namun, mengingat sifat pendendam pria itu, apakah dia benar-benar akan menyelamatkan bajingan yang menggoda istrinya? Jangan bercanda, cara yang benar adalah menghancurkan bajingan itu. Semangat Mu Chen bangkit, dan dia buru-buru berjanji, saya mohon kepada rekan Taois Xiao untuk menyelamatkan 6 orang lainnya. Saya pasti akan menepati janji saya mengenai 6 guci anggur tua itu. Xiao Chen berkedip dan mengangkat dagunya, lalu berkata, ini juga harus disertakan. Baiklah, 7 toples.
Mu Chen setuju tanpa ragu. Karena kita sudah membagikan yang berlebih, kita terlalu malas untuk berdebat tentang membagikan satu atau dua toples lagi. Tak lama kemudian, atas instruksi Tetua Xinghe, para kultivator dari Balai Pengobatan mengumpulkan 6 orang yang tersisa ke dalam sebuah ruangan. Usulan untuk menyatukan semuanya pada akhirnya diajukan oleh Shi Zhenxiang. Pria tua itu sangat mengenal kepribadian Xiao Chen. Bagaimana jika Xiao Chen merasa terlalu repot untuk pergi dari satu ruangan ke ruangan lain dan tidak mungkin menyelamatkannya, lalu dia menangis hingga tertidur di kamar mandi. Mengingat kekejaman dan sikap dingin pria itu, dia sepertinya tidak pernah peduli dengan nyawa orang lain, jadi sangat mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Setelah semuanya diatur, Xiao Chen berjalan ke ranjang besi pertama. Orang yang diikat di ranjang besi itu adalah seorang pria lanjut usia dengan wajah lemah, yang tampak berusia setidaknya 60 atau 70 tahun. Meskipun ia sudah lanjut usia, ia tampak penuh energi, matanya merah karena menangis saat ia berjuang mati-matian. Shi Zhenxiang menatap lelaki tua itu dan menghela napas, dia dirasuki oleh cacing hati Gu dan membunuh 6 wanita parubaya yang sedang menari di alun-alun dengan pisau. Alasannya sederhana, karena mereka mengganggu tontonan TV-nya. Sayang sekali, bahkan jika dia berhasil melepaskan diri dari kendali cacing hati Gu, dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Mungkin cacing Gu Heart itulah yang memperkuat hasratnya, menyebabkan dia melakukan dosa dalam kebingungannya, tetapi faktanya tangannya berlumuran darah, dan bahkan jika dia sadar kembali, dia tidak akan lolos dari hukuman. Xiao Chen terlalu malas untuk mendengarkan ratapan lelaki tua itu, dan dia tentu saja tidak akan merasa iba hingga bersimpati padanya. Jika kita benar-benar menilai dari banyaknya darah di tangannya, maka dialah penjahat sejati yang seharusnya dibunuh semua orang. Dengan jentikan pergelangan tangan dan gerakan secepat kilat, sebuah jarum halus menusuk dahi lelaki tua itu. Saat jarum diputar, wajah lelaki tua yang tadinya panik dan mengerikan itu perlahan kembali tenang, dan kemerahan di matanya mulai memudar. Setelah jarum akupuntur dicabut, lelaki tua itu dengan tenang memejamkan matanya. Asteris jepret seekor nyamuk metalik merayap keluar dari telinga, tetapi segera menyusut kembali ketika melihat kerumunan orang di luar. Tiba-tiba, sesosok perak melesat keluar dari telinga lelaki tua itu dan menerkam kultivator pemurnian Qi yang sedang melakukan pekerjaan serabutan tidak jauh dari situ. Peristiwa yang tiba-tiba berubah itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Tidak ada yang menyangka bahwa nyamuk logam ini akan tiba-tiba menyerang. Kultivator pemurnian Qi itu menyaksikan dengan ngeri saat garis perak melesat ke arahnya, tak mampu menghindar. Desir. Di saat krisis, sebuah jarum halus tiba-tiba muncul dari samping, dengan tepat menusuk cacing hati Gu yang dengan cepat menyerbu ke arah kultivator. Ding! Dengan suara siulan lembut, jarum itu menembus tubuh yang mirip logam, menancapkan cacing jantung Gu ke dinding. View krisis berhasil diatasi, dan semua yang hadir menghela napas lega. Saudaraku, teknik akupunkturmu sangat bagus. Hanya saja sedikit kurang tepat sasaran, kalau tidak kita bisa menyelamatkan satu tusukan lagi, kata Shi Zhenxiang dengan kagum. Mata Jiang Yifeng melirik ke sekeliling, dan dia berkata dengan patuh, meskipun dia tidak dirasuki oleh cacing hati Gu, ini tetap berkat bos besar, jadi kita harus menambahkan sebotol anggur lagi. Ekspresi Mu Chen berubah, dan dia ragu sejenak. Jika orang itu merasakan kesuksesan dan mencoba trik yang sama lagi di lain waktu, bukankah dia akan kehilangan beberapa botol anggur berkualitas lagi? Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya tidak akan mengenakan biaya tambahan kali ini. Anggap saja ini bonus. Jiang Yifeng segera mengacungkan jempol dan berkata dengan senyum menjilat, bos besar, Anda memiliki pikiran yang luas dan hati yang baik. Shi Zhenxiang memutar matanya, pandangannya tertuju pada lelaki tua di ranjang besi itu, dan bertanya dengan hati-hati, apakah dia masih hidup. Xinghe dengan cepat mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan lelaki tua yang keriput itu, dan baru menghela napas lega setelah beberapa saat. Dia tersenyum dan berkata, meskipun pernapasan dan denyut nadi saya sangat lemah, hidup saya tidak lagi dalam bahaya. Fiu, syukurlah rekan Taois Xiao datang membantu kami. Ini benar-benar berkah bagi semua makhluk hidup. Mu Chen menghela napas lega dan berkata dengan penuh belas kasihan. Jangan berpikir bahwa membicarakan nasib dunia akan membuatmu mendapat diskon. Tidak satu pun botol anggur tua boleh hilang, kata Xiao Chen dengan tenang sambil memberikan akupuntur pada orang kedua. Xiao Chen bukanlah pendatang baru yang mudah dibujuk oleh beberapa kata tentang nasib dunia dan manusia untuk melakukan pengorbanan heroik. Lagi pula, dia tidak pernah mempertimbangkan untuk menjadi pahlawan, apalagi menyelamatkan dunia. Pikirkan tentang para pahlawan hebat yang menyelamatkan dunia. Entah istri mereka diperkosa oleh iblis, atau seluruh keluarga mereka dibantai. Bagaimanapun, tak satu pun dari mereka yang lolos dari nasib tragis. Bahkan mereka yang berhasil mengalahkan Raja Iblis Agung pun kehilangan anggota tubuh dan akhirnya menjalani kehidupan biasa, menyembunyikan prestasi dan ketenaran mereka. Bukankah itu suatu pemborosan? Jangan tanya bagaimana dia tahu. Bukankah memang selalu seperti itu digambarkan di film? Bab 253. Pintu kaca tebal perlahan terbuka, dan 6 kultivator dari aula pengobatan mendorong pria malang itu, yang cacing Gunya telah dikeluarkan, ke ruangan lain untuk memulihkan diri. Setelah belajar dari pelajaran cacing jantung Gu yang merayap keluar dari telinga lelaki tua itu, cacing-cacing berikutnya langsung ditusuk dengan jarum mengkilap begitu mereka muncul, tanpa diberi kesempatan untuk melawan. Haha,
Akhirnya kita berhasil menangkapnya kembali, dan sekarang kita bisa memberikan penjelasan kepada para petinggi. Kata si Zhenxiang sambil tersenyum lebar. Namun, Mu Chen tidak begitu optimis, alisnya selalu berkerut. 6 orang di depan kita telah diselamatkan, tetapi bagaimana dengan yang berikutnya? Kita bahkan tidak perlu menyebutkan potensi kekacauan jika 6, 60, atau 600 lagi dikendalikan oleh cacing jantung Gu. Namun mereka tidak mampu membayar biaya pengusiran cacing Gu dari jiwa-jiwa malang itu. Menyelamatkan satu orang dengan imbalan sebotol anggur tua, sekalipun Mu Chen menghabiskan seluruh persediaannya, itu pun tidak akan cukup untuk membayarnya. Saudara Xiao, keahlian akupunkturmu sungguh luar biasa. Aku sangat kagum. Setelah menyaksikan langsung cara pemuda itu, sikap Xinghe berubah total, dan dia bahkan mulai menggunakan sapaan hormat. Begitulah realistisnya dunia kultivasi. Selama kamu memiliki kekuatan, kamu akan mendapatkan rasa hormat. Meskipun Xiao Chen menunjukkan keahlian medis daripada kemampuan bertarung, dia menyembuhkan racun api yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun dalam waktu singkat. Mereka juga mengusir cacing hati Gu yang bahkan seluruh aula pengobatan pun tidak mampu atasi, tetapi dua hal ini sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat dari seorang kultivator tingkat tinggi. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan terluka di masa depan. Bahkan para kultivator yang paling cinta damai pun hanya bermeditasi dan berlatih setiap hari tanpa ikut serta dalam pertempuran atau pembunuhan. Namun, ketika cobaan surgawi tiba, cedera tak terhindarkan. Pada titik ini, keuntungan memiliki dokter yang terampil di sisi Anda menjadi jelas. Selain itu, Xinghe memiliki gagasan lain. Dia sangat iri dengan teknik akupuntur ajaib tersebut dan berharap bisa mempelajarinya jika dia memiliki kesempatan. Haha, aku jadi sedikit bersemangat hanya dengan memikirkannya. Xiao Chen berdiri dengan tangan di belakang punggung, senyum tipis teruk di bibirnya, dan kepalanya sedikit mendongak membentuk sudut 45 derajat, tampak seperti seorang pertapa yang angkuh dan bermartabat. Mu Chen menutup mulutnya dan batuk ringan, lalu mengedipkan mata. Si Zhenxiang langsung mengerti maksud tatapan kakak seniornya dan berkata sambil tersenyum menjilat, "Kakak, kau memang sangat cakap. Denganmu di sini, aku bisa tenang." Tapi, Xiao Chen mengerutkan bibir dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan hanya bilang, hanya, bawalah anggurnya dulu." Mu Chen buru-buru setuju, "Baik, baik, adik, cepat ambil anggurnya." Si Zhenxiang ragu sejenak, lalu berkata dengan ekspresi cemas, "Kakak senior, bagaimana saya bisa tahu di mana anggur yang kau sembunyikan? Pergi sana. Kau sudah mencurinya berkali-kali, bagaimana mungkin kau tidak tahu di mana letaknya? Jika kau terus berpura-pura bingung, percayalah, aku akan menghajarmu." Mu Chen marah melihat pria yang tampak polos itu, dan matanya terus berkedut. Bahkan ketuamu yang biasanya berwatak lembut pun mengumpat, yang menunjukkan betapa marahnya dia. Aku pergi dulu, aku pergi sekarang juga, tenanglah." Si Zhenxiang mundur ketakutan dan buru-buru berlari keluar. Melihat sosok yang melarikan diri, Mu Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berteriak, "Berani-beraninya kau mengambil satu guci lagi, kakimu akan kupatahkan." "Jangan khawatir, kakak senior, aku bukan orang seperti itu." Suara si Zhenxiang yang tegas terdengar dari kejauhan. Bibir Xiao Chen berkedut tanpa sadar, dan dia berpikir dalam hati, jika bukan kamu, lalu siapa? Mu Chen menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk menamparkan adik junior yang tidak tahu malu itu sampai mati. Dengan ekspresi penuh belas kasihan, dia berkata, "Saudara Taois Xiao, meskipun kita telah menyembuhkan 6 orang, itu hanyalah solusi sementara. Bagaimana jika lebih banyak orang dimanipulasi? Mungkin dunia akan jatuh ke dalam kekacauan." Xiao Chen tersenyum tipis, "Sederhana saja. Bunuh mereka satu persatu dan tidak akan ada kekacauan." Mendengar itu, mata Mu Chen berkedut tanpa disadari. Jika dia benar-benar berani membantai orang biasa dengan begitu sembrono, hukuman 100 tahun kurungan isolasi pun akan terlalu ringan. Untungnya, setelah beberapa kali berinteraksi, saya memiliki pemahaman dasar tentang kepribadian orang lain dan tidak perlu lagi bertele-tele. Dia berkata langsung, "Selama rekan Taois Xiao dapat mengatasi amukan cacing hati Gu ini, silakan ajukan permintaan apapun. Selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan menolak." Xiao Chen berpikir sejenak lalu mengangkat 2 jari. Kali ini, dia tidak repot-repot menggunakan penerjemah dan langsung berkata, 200.000 batu spiritual, ditambah 1 pil terobosan per orang. Mu Chen tidak langsung berdiri dan mulai mengumpat. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia mengangguk dengan suara berat dan berkata, "Baiklah, saya setuju." Xiao Chen mengangguk, senyum puas muncul di wajahnya. Semuanya berjalan sesuai harapan. Mu Chen pasti akan setuju. Karena ini bukan masalah pribadi, melainkan masalah menjaga stabilitas di dunia sekuler. Serikat pekerja dapat menanggung biayanya, jadi Anda tidak perlu membayar dari kantong sendiri. Mu Chen berpikir sejenak dan bertanya, "Batu spiritual tidak masalah, tetapi jumlah pil terobosan tidak boleh melebihi 10. Baiklah. Xiao Chen mengangguk, tidak setuju maupun tidak membantah. Dengan lengan yang dibalut perban, Xinghe bertanya dengan bingung, "Jadi, bagaimana rencanamu untuk menemukan sumber kekacauan cacing hatiku?" Sederhana. Xiao Chen sudah tahu persis bagaimana menemukan sumber masalahnya. Begitu kita menemukan dalang di balik semua ini, segalanya akan menjadi mudah. Paling buruk,
kita bisa langsung menghajarnya sampai mati. Patah. Xiao Chen menjentikkan jarinya dan berkata dengan tenang, bawakan aku cacing hati Gu yang tersisa. Xing He merasa bingung, tetapi dia tetap patuh mengambil kotak berisi jimat dari lemari. Jiang Yifeng segera dan hati-hati mengambil kotak itu, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan dengan hormat menyerahkannya dengan langkah kecil dan cepat. Sayang sekali pria ini lahir 100 tahun terlalu terlambat, kalau tidak Li Lianying tidak akan punya kesempatan. Xiao Chen tidak mengulurkan tangan untuk mengambil kotak itu, tetapi berkata dengan tenang, telan saja. Menelan. Menelan apa? Jiang Yifeng mendongak dengan tatapan kosong, lalu melirik kotak di tangannya. Dia tergagap, bos besar. Bos besar, itu akan mencekikku. Xiao Chen memutar matanya dan berkata dengan lemah, sudah kubilang, telan serangga, bukan kotak. Oh, kalau begitu itu tidak akan mencekikmu, kata Jiang Yifeng dengan ekspresi menyadari sesuatu. Ekspresinya langsung berubah drastis, dan dia bertanya dengan suara gemetar, bos, apakah Anda ingin saya menelan cacing jantungku? Xiao Chen mengangguk setuju. Jiang Yifeng merasakan merinding saat memikirkan wajah mengerikan orang yang telah dikendalikan oleh cacing hati Gu. Dia menelan ludah dengan susah payah. Dengan suara gemetar, dia memohon, bos. Bos besar, apakah aku akan mengamuk dan mati? Xiao Chen mengangguk sambil berpikir, lalu berjanji dengan sungguh-sungguh, jika kau benar-benar mati. Jangan khawatir, aku sendiri yang akan membayar semuanya, jadi kau akan menikmati perlakuan seorang kaisar. Peti mati dari kayu cendana, bantal dari kulit naga, dan mutiara bercahaya di mulutmu. Bahkan 1000 tahun dari sekarang, ketika seseorang menggali kuburanmu, wajahmu akan tetap tampak hidup dan memesona, dan kau akan dipajang di museum dengan tiket seharga $500. Bahkan ribuan tahun dari sekarang, orang-orang akan tetap mengingatmu dan mengagumimu. Kaki Jiang Yifeng gemetar, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Ia berkata dengan suara gemetar, kakak, kurasa aku terkena flu dan tidak bisa ikut operasi. Aku harus pulang dan beristirahat di tempat tidur selama 2 atau 3 tahun untuk pulih sepenuhnya. Ses. Xiao Chen menjentikkan pergelangan tangannya dan tersenyum lembut, tidak apa-apa, beberapa jarum akupuntur akan membuatmu senergi seperti biasanya. Ayo, jangan takut. Ah, ratapan melengking menggema di ruang isolasi yang kosong, paman kedua, tolong aku. Bab 254. Setelah mendapat dorongan lembut dari Xiao Chen, Jiang Yifeng menggertakkan giginya dan merobek jimat penyegel pada kotak itu. Serangga berwarna perak metalik itu mencoba mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri, tetapi dengan mudah ditangkap oleh jari-jari yang sudah disiapkan. Cacing jantungku adalah serangga iblis tingkat rendah. Terlepas dari kemampuannya untuk menyihir pikiran, kekuatan tempurnya bahkan lebih lemah daripada nyamuk dan lalat. Setidaknya nyamuk bisa menghisap darah, dan lalat bisa membuat orang jijik, kan? Dengan wajah muram, Jiang Yifeng menempelkan cacing hati Gu ke bibirnya, lalu menutup matanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dengan suara gemericik, cacing jantung Gu ditelan ke dalam perut. Jiang Yifeng menelan cacing itu, perlahan membuka matanya, mengecap bibirnya, dan bertanya dengan cemas, bos, belum tercerna, ya? Xiao Chen memutar matanya. Cacing Guhart adalah cacing iblis, dan mereka benar-benar memperlakukannya sebagai makanan. Namun, pria ini benar-benar berani mengkhawatirkan apakah serangga iblis itu akan tercerna di perutnya. Dia benar-benar kurang ajar. Untungnya, Xiao Chen sebelumnya ragu-ragu apakah akan memberikan kompensasi lebih, agar pria ini tidak mengalami trauma psikologis. Oke, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Xiao Chen melambaikan tangan. Seorang kultivator junior dari aula pengobatan, yang telah menunggu, buru-buru mendorong Xiao Yu hingga terjatuh. Troli itu dipenuhi dengan jarum perak berbagai ukuran. Xiao Chen mengulurkan tangan dan mengambil sebuah jarum perak yang panjangnya mirip dengan jarum halus, memeriksanya, lalu menggelengkan kepalanya dan meletakkannya kembali. Kemudian dia mengambil jarum perak yang panjangnya sekitar 2 jari. Jarum perak sepanjang 2 jari ini sangat lentur. Jarum-jarum ini sedikit bergoyang saat diangkat dan berkilau dingin di bawah cahaya. Gluk. Jiang Yifeng menatap jarum perak sepanjang 2 jari itu, menelan ludah, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Xiao Chen tampak sangat tidak puas, menggelengkan kepalanya dan meletakkannya kembali. Fiu, Jiang Yifeng menghela nafas lega. Jarum perak sepanjang 2 jari menusuk daging, membayangkannya saja membuat kulit kepala saya merinding. Syukurlah, akhirnya aku bisa melepaskannya. Namun kemudian, jantungku berdebar kencang, dan aku menatap dengan ketakutan, mundur berulang kali. Karena Xiao Chen mengambil jarum perak yang panjangnya sepanjang lengan, dan karena jarum itu terlalu panjang, ujung jarum itu terkulai karena tekanan. Jika jarum ini masuk, tiba-tiba, Jiang Yifeng merasakan hawa dingin menjalar di antara pahanya, dan dia hampir menangis ketakutan. Dengan wajah sedih, dia memohon, bos besar. Bos besar, saya salah. Saya tidak akan pernah menyebut Anda pelit lagi. Bunuh saja saya sekarang. Bibir Xiao Chen melengkung ke atas, memasang ekspresi main-main di wajahnya. Oh. Apa aku sepelit itu? Jiang Yifeng menatap tajam jarum-jarum perak yang bergoyang itu, dan memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Urat-urat di dahinya menonjol, dan dia meraung, benar. Setiap kali kau mendapatkan batu spiritual, kau memberikannya kepada kami, tetapi kau tidak tega menggunakannya untuk dirimu sendiri.
kau telah begitu baik kepada kami, tetapi kau sendiri telah menderita. Kami tidak dapat membalas kebaikanmu kepada kami. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tampak patah hati. Semua orang yang hadir terkejut. Mulut si Zhenxiang ternganga, dan diam-diam ia mengacungkan jempol dalam hati, bahkan saat menyanjung seseorang, ia melakukannya dengan sikap seolah-olah akan mati. Sungguh pemuda yang tidak tahu malu. Tidak buruk, ia memiliki gaya seperti masa mudaku. Xiao Chen tercengang, juga terkejut dengan ketidakmaluan pria ini. Bibirnya melengkung ke atas, dan tatapannya tampak cukup geli. Dalam sekejap, dia mengambil jarum perak sepanjang 2 jari dan menusukkannya tepat ke jantung Jiang Yifeng seperti kilat. Jiang Yifeng merasa seperti digigit semut di dadanya, dan segera menunduk untuk memeriksa. Seluruh jarum perak itu tertancap di dagingnya, dan dia langsung merasakan getaran menjalari hatinya. Bahkan kultivator inti emas pun akan mati jika jantungnya tertembus. Saat aku sedang menatap dadaku dengan tak percaya, tiba-tiba aku merasakan sakit yang tajam di bagian atas kepalaku. Anda bahkan tidak perlu menyentuhnya untuk menebak bahwa jarum perak telah ditusukkan ke kepalanya. Si Zhenxiang merasakan merinding saat menyaksikan kejadian itu, dan diam-diam ia menghela napas dalam hati, orang ini benar-benar kejam. Setiap jarum diarahkan ke titik vital. Jika tidak hati-hati, dia benar-benar bisa membunuh seseorang. Saat orang lain menjalani akupuntur, jarum dimasukkan ke titik akupuntur di ujungnya. Pria dengan tangan yang cacat ini berhasil melakukannya. Dia menusukkan jarum perak sepanjang 2 jari ke dalamnya. Xiao Chen mengabaikan pria di depannya yang kini tercengang dan tampak seperti orang bodoh, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku telah menyegel titik akupunturmu, jadi cacing hatiku seharusnya tidak akan memengaruhi pikiranmu lagi. Bukankah seharusnya begitu? Tanya Jiang Yifeng dengan wajah sedih, tetapi tidak berani menggerakkan tubuhnya. Lagi pula, 2 titik akupuntur utama telah ditusuk dengan jarum perak, dan jika gerakannya terlalu besar, jarum perak itu bisa tergelincir dan melenceng. Dia pasti sudah mati sekarang. Melihat pria menyedihkan di depannya, Xiao Chen berhenti mencoba menakutinya. Dia tersenyum tipis dan berkata, sebagai imbalan atas pengorbananmu sebagai umpan, cacing hatiku akan terus menggoda pikiranmu di bawah rangsangan jarum perak. Tetapi selama kamu menahan godaan itu, ia akan sangat membantumu menembus ke alam jiwa baru lahir di masa depan. Tentu saja, dengan pengekangan jarum perak, kamu tidak perlu khawatir tersesat. Setelah mendengar tentang manfaat tersebut, Jiang Yifeng langsung berseri-seri gembira, terima kasih banyak, bos. Anda seperti kakek saya sendiri. Xiao Chen mengerutkan bibir dengan pasrah, kau tidak perlu terlalu berhati-hati. Bahkan jika kau melawan seseorang dengan kasar sekarang, kau tidak akan terbunuh oleh jarum-jarum itu. Benar sekali, keahlianmu memang luar biasa. Jiang Yifeng dengan hati-hati menggerakkan lehernya dan mendapati bahwa sepertinya tidak ada masalah. Dia langsung memasang senyum menjilat, seolah-olah bukan dia yang ketakutan beberapa saat sebelumnya. Si Zhenxiang berkedip lalu berjalan mendekat, mengitari area tersebut, mendecakkan lidah dan berkata, nak, kau yakin tidak apa-apa jika kepalamu ditusuk jarum? Jiang Yifeng berkata dengan penuh rasa terima kasih atas perhatian Anda, tetua si. Saya baik-baik saja. Si Zhenxiang mengerutkan bibir, mengelus janggutnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, bukannya aku mengkhawatirkanmu, tapi aku takut jika kau meninggal di sini karena cedera kepala, bukankah itu akan menimbulkan masalah bagi apotek? Mu Chen tersenyum puas, baiklah, kalau begitu, aku akan merepotkan rekan Taois Xiao. Selama bahaya tersembunyi itu bisa dihilangkan, aku pasti akan memberimu batu spiritual dan pil. Tak lama kemudian, semua personel yang ditunjuk untuk misi ini berkumpul di serikat. Setelah menerima misi dari kakak laki-lakinya, Xia Yutong bergegas dan melihat pria itu sedang berpesta dengan putrinya di ruang tamu. Urat-urat di dahinya yang mulus berdenyut. Dia terus menelepon, tetapi telepon pria itu dimatikan, yang membuat Xia Yutong, pengawalnya, sangat cemas. Tapi mereka baik-baik saja, bersantai di guild. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Namun, dengan ketuamu dan kedua tetua hadir, dia hanya bisa menahan amarahnya dan menatap tajam seseorang. Yang Changsheng dan Liu Qing juga menerima panggilan dari Jiang Yifeng. Mendengar bahwa bos mereka memanggil mereka segera bergegas ke sana. Tentu saja, Hou San, komandan pasukan pengawal belakang, juga dipanggil. Xiao Chen juga menunjuk seorang pemuda yang membuatnya terkesan untuk ikut berpartisipasi, yaitu Long Aotian dari pasukan Tianlong. Tingkat kultivasi Long Aotian telah mencapai tahap akhir pembentukan fondasi, dan dia bisa menembus batas kapan saja. Menerima pil penembus batas setelah misi dapat dianggap sebagai dorongan bagi kultivasinya. Dengan dalih menjalin kontak, si bajingan tua tak tahu malu si Zhenxiang itu juga berhasil melibatkan keponakannya, Chen Yifei, ke dalam rencana tersebut. Hal ini membuatnya mendapat pujian tinggi dari atasannya, yang bahkan menghadiahi lelaki tua itu dengan sebotol anggur tua. Melihat kerumunan yang sudah siap, Mu Chen dengan sungguh-sungguh memberi instruksi, masalah ini menyangkut keselamatan dunia fana, jadi semua orang harus berhati-hati. Ya, bab 255. Dengan menggunakan bas wisata yang disediakan oleh perkumpulan tersebut. Yang Changsheng mengemudi, Jiang Yifeng duduk di sampingnya memberikan arahan berdasarkan intuisinya, dan yang lainnya berkumpul bersama. Untuk bermain kartu. Suasana meriah di dalam mobil lebih mirip piknik daripada perjalanan untuk menjaga perdamaian duniawi.
Setelah mobil itu pergi, Jiang Yifeng menatap kosong, tidak yakin ke arah mana harus pergi. Dia buru-buru berseru, Dokter Xiao, cacing jantungku tampaknya sudah tenang. Saya tidak tahu harus pergi kemana. Teriakan itu segera membuat yang lain waspada, yang semuanya meletakkan kartu mereka dan melihat ke bagian depan mobil. Xiao Chen menelan buah anggur yang diberikan putrinya tercinta dan berbicara dengan tenang. Cacing hatiku memakan keinginan manusia. Ketika Anda memiliki keinginan tertentu terhadap sesuatu atau seseorang, cacing hatiku akan memperkuat keinginan itu tanpa batas untuk mencapai tujuan Anda. Namun, saat ini ia sedang ditekan oleh jarum peraku. Selama kau mampu menahan godaan, ia akan dengan senang hati melepaskan diri di bawah tekanan tersebut. Ketika mereka menyadari bahwa mereka memiliki 5 jalur pelarian dan tidak lagi dapat melahap keinginan mereka, mereka secara naluriah akan mencari bantuan dari serangga induk. Jadi, anak muda, lepaskanlah keinginan serakahmu. Jiang Yifeng terdiam sejenak, lalu berkata dengan ekspresi khawatir, tapi saat ini aku tidak punya keinginan apapun. Long Aotian berdiri dan memberikan saran, laki-laki pasti tertarik pada perempuan. Pikirkan tentang perempuan yang kau kencani terakhir kali, pikirkan semua usaha yang kau lakukan, dan bagaimana dia bahkan tidak melirikmu. Jiang Yifeng berpikir sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri, wanita terakhir yang kukencani adalah gadis tercantik di Universitas S. Dulu, aku bahkan memberinya sarapan setiap hari. Aku bahkan melihat di WeChat Moments-nya bahwa dia ingin makan es krim sundae, tetapi karena tidak ada McDonald's di dekat kampus, aku langsung membelinya dan mengirimkannya kepadanya. Ya, pikirkan lagi. Kamu sudah bekerja keras, tapi dia tidak setuju. Tidakkah kamu sangat marah? Jiang Yifeng berkedip dan berkata dengan susah payah, tapi dia sudah setuju. Sulit sekali bagiku untuk marah. Long Aotian berhenti sejenak, ekspresinya agak malu. Aku berharap bisa membuat adegan dramatis di mana aku mencoba merayu sang dewi tetapi malah ditolak, tetapi siapa sangka bahwa pria yang tampaknya nakal ini justru berhasil memikat gadis tercantik di sekolah. Dia memang punya kemampuan. Dengan rendah hati ia bertanya, ketika saya pertama kali meninggalkan sekte, saya juga mengejar seorang gadis. Mengapa saya gagal? Saat itu, saya bahkan menggunakan uang saku 5.000 yuan yang diberikan sekte untuk mentraktirnya makan besar. Pada akhirnya, saya menghabiskan semua uang itu dan hanya berhasil mendapatkan bayaran berkat bantuan tetua Si. Ketika Long Aotian pertama kali meninggalkan sekte untuk mencari pengalaman, sekte hanya memberinya 5.000 yuan untuk biaya perjalanan. Kemudian dia bekerja sebagai tukang serabutan di serikat selama sebulan. Jika tidak, dia tidak akan terbiasa dengan aturan dunia sekuler dan mungkin akan menimbulkan masalah. Lagi pula, semakin besar kekuasaan, semakin besar pula kerusakannya. Oleh karena itu, telah menjadi aturan tak tertulis bahwa para murid yang keluar dari sekte untuk pelatihan harus melakukan pekerjaan serabutan selama sebulan di bawah pengawasan perkumpulan. Setengah bulan setelah tiba, Long Aotian tertarik pada seorang gadis saat berbelanja dan mulai mengejarnya dengan mengikutinya. Setiap hari, dia akan naik bus untuk menunggu gadis itu di lantai bawah tempat kerjanya dan memberinya sebuah mawar. Ternyata, bahkan jika Anda memiliki takdir sebagai protagonis, Anda hanya bisa pasif menunggu wanita-wanita cantik mendekati Anda, memperlakukan mereka seperti dewi. Mengambil inisiatif tetap akan berujung pada kegagalan. Mengingat kenangan pahitnya, Long Aotian dengan rendah hati bertanya, jadi, kau berhasil memenangkan hatinya karena usaha gigihmu dan dengan memenuhi keinginannya. Jiang Yifeng berpikir sejenak dan berkata dengan serius, tidak, itu semua karena porse saya cukup cepat, kalau tidak, Anda pasti sudah meleleh sebelum naik bus ke tempat penjual es krim. Kakak, tidak bisakah kita mengobrol santai saja? Wajah Long Aotian tampak tidak nyaman, seolah-olah dia baru saja menelan lalat. Aku paling benci orang yang suka memamerkan kekayaannya. Xia Yutong tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu bisa memikirkannya, apakah ada sesuatu dalam hidupmu yang membuatmu sangat marah? Jiang Yifeng memutar matanya, tenggelam dalam kenangan. Kisahku dimulai ketika aku berusia 5 tahun. Saat itu, langit biru, air hijau, ayam dan bebek tidak terkena flu burung, dan daging babi aman untuk dimakan. Kamu harus mengenakan pakaian saat berfoto, utang harus dibayar lunas, ibu mertua tidak menikahkan anak perempuan mereka demi rumahmu, dan ayah dari anakmu selalu jelas. Mata Xiao Chen membelalak. Urat-urat di dahinya berdenyut, dia sangat marah pada pria yang tidak bisa diandalkan ini. Dia berkata dengan dingin, jika kau berani membacakan dialogmu di hadapanku lagi, aku akan memastikan kau bisu seumur hidupmu. Desis. Jiang Yifeng langsung mundur ketakutan dan dengan cepat menyampaikan intinya, ketika saya berusia 20 tahun. Aku sedang bercocok tanam di kamarku ketika sepupuku tiba-tiba mengajakku minum. Aku tidak bisa menolak, jadi aku setuju. Aku minum banyak malam itu, dan aku sangat mabuk sampai-sampai aku tidak ingat bagaimana aku sampai di hotel. Ketika aku bangun keesokan harinya, aku menemukan seorang wanita berbaring di sebelahku. Xiao Chen berkedip. Alur cerita ini tampak sangat familiar. Pandangannya tanpa sadar beralih ke wanita yang sangat cantik di sampingnya, hanya untuk disambut dengan putaran mata yang besar sebagai balasan. Suara Jiang Yifeng perlahan merendah, awalnya, tidur dengan wanita asing bukanlah masalah besar, dan aku tidak terlalu memikirkannya. Siapa sangka pintu tiba-tiba didobrak, dan sepupuku serta beberapa tetua keluarga menerobos masuk dengan agresif.
Belakangan saya baru tahu bahwa wanita itu sebenarnya adalah selir ketiga paman saya yang ketujuh. Akibatnya, saya dihukum dengan kurungan selama 1 tahun karena kesalahan saya dan kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan gelar murid sekte tersebut. Sepupuku, yang mengajakku minum, terpilih untuk bergabung dengan sebuah sekte untuk kultivasi karena dia tidak lagi memiliki pesaing terbesarnya. Aku baru mendengar beberapa hari yang lalu bahwa dia sudah mencapai tahap menengah dari ranah inti emas. Selain itu, jika dia bersedia kembali ke keluarga di masa depan, dia secara otomatis bisa menjadi kepala keluarga berikutnya. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Itu adalah tipu dayanya yang menyebabkan aku kehilangan kesempatan untuk masuk sekte, dan aku terus-menerus diganggu oleh paman ketujuhku dalam keluarga. Dialah pelakunya. Semua ini gara-gara dia, si brengsek itu. Jiang Yifeng menggertakkan giginya dan meraung dengan suara rendah. Di bawah pengaruh sihir cacing hati Gu, kebenciannya meningkat tanpa batas, dan matanya perlahan-lahan memerah. Boom! Ledakan kultivasi yang dahsyat, yang termasuk dalam tahap awal ranah inti emas, meletus, dan gelombang kejutnya mengguncang bagian dalam mobil yang tertutup. Dasar orang gila, tenanglah, kau tidak bisa membiarkan dirimu dikendalikan. Yang Changsheng buru-buru berbisik mengingatkan. Tenanglah, dasar bodoh. Aku akan membunuh bajingan pengkhianat itu. Mata Jiang Yifeng yang merah menyala dipenuhi kebencian yang mendalam, dan dia memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Desis. Saat menatap mata Yang Changsheng merasakan hawa dingin merasuki hatinya. Dia punya firasat bahwa pria itu mungkin tiba-tiba menyerangnya dan bertarung sampai mati kapan saja. Tepat ketika rasa dendam Jiang Yifeng meningkat tanpa batas, suara dengung lembut terdengar dari jarum perak di kepala dan dadanya. Ah! Jiang Yifeng tiba-tiba menjerit dan berjongkok sambil memegangi kepalanya. Huf huf. Seiring waktu berlalu, napas yang berat itu berangsur-angsur menjadi teratur. Ketika dia mendongak lagi, kemerahan di matanya belum sepenuhnya hilang, tetapi tatapannya telah kembali jernih. Sambil menunjuk ke depan, dia berkata, aku bisa merasakannya. Ia mencoba melarikan diri ke arah sana. Bersambung.